Hai Visipers, saya Raudia Tuzara kembali lagi di episode kelima dalam podcast Visip Unjani dan masih di segmen Talk of Visip. Dan kali ini episodenya begitu spesial karena selain barengan sama yang cantik ini juga tidak kalah luar biasa dari episode-episode sebelumnya. Dan sebelum Raudia sapa, Raudia akan bacakan dulu secara singkat profil bintang tamu kita pada episode kali ini. Dan beliau adalah Wildania Karmilawati atau kerap disapa Wilda, adalah mahasiswi tingkat akhir Hubungan Internasional Program Sarjana Universitas Jenderal Ahmad Yani yang saat ini menjadi Miss Grand Tourism Intelligentsia Indonesia. Wilda memiliki banyak sekali penghargaan atas dedikasinya saat mengikuti kegiatan Model United Nations atau MUN, antara lain mendapatkan Best Position Paper in FAO Unpad MUN, Best Head Government and Best Chairwoman at Jenderal Ahmad Yani MAM. Dan Wildania Karmilawati merupakan bintang tamu kita yang kelima dan yang pertama untuk background mahasiswa, karena sebelumnya adalah para akademisi dan juga jajaran Jenderal TNI Angkatan Darat. Kalau begitu langsung saja kita sapa bintang tamu kita yang luar biasa cantik pada episode kali ini. Kalau begitu langsung saja, halo, selamat datang Wilda. Halo kakak. Hai, dipanggil kakak kayak tua ya. Kamu apa kabar? I am very great Very after great. the competition. Oke, aduh kamu cantik banget sih. More. Kamu gimana nih ke akhir-akhir ini, kegiatan kamu lagi disibukkan sama kegiatan apa Wilda? Sebenarnya kemarin baru aja selesai habis kegiatan ini kan, Miss Grand Tourism ini Oke. di final di Semarang kemarin pada tanggal 9 sampai 13 Februari. Di Semarang, oke. Iya, di Semarang. Cuman sekarang karena Wilda juga tingkat akhir di Universitas Jenderal Ahmad Yani ini, jadi Oke. Wilda I hope that this year I'll be graduate. Jadi udah Oke. fokus skripsi sih sekarang ini. Oke, sudah fokus skripsi dan berharap semoga di tahun ini Wilda bisa langsung menyelesaikan skripsinya dan segera sarjana ya bersama aku. Oke, Wilda, ini karena kamu ini selain dikenal sebagai mahasiswi hubungan internasional, kamu juga dikenal sebagai Miss Grand Tourism Intelligentsia Indonesia. Nah, sebelumnya kamu ini ketika diundang pertama kali untuk menjadi bintang tamu dalam podcast Visip Unjani sebagai mahasiswa sekaligus sebagai Miss Grand Tourism, ini perasaan kamu kayak gimana sih? Sebenarnya jujur I am waiting for this moment. Oke. Karena sebenarnya pas kemarin gila keren ya ada podcast di Visip dan Oke. aku rasa this is the good platform for us karena bukan hanya mungkin seorang mahasiswa atau mungkin cuman aku, tapi mungkin orang-orang lain juga bisa mengutarakan aspirasi-aspirasi mereka atau bahkan nge-share pengalaman-pengalaman mereka yang semua orang tuh nggak tahu gitu. Dan mungkin ini tempatnya untuk kayak wah seneng nih kita bisa berbagi atau sharing tentang pengalaman kita, apa yang kita tahu, dan mungkin di sini juga tempat gimana orang lain juga tahu mungkin dari kegiatan nggak lagi pandemi kayak gini, mungkin di sini kayak aku rasa ini platform yang bagus ketika kita mengadakan sebuah podcast dan I think through the social media semua orang akan tahu gitu. Dan mungkin kita bisa terus maju gitu dari adanya kegiatan seperti ini. Oke, berarti ini Wilda juga merasa senang dan juga bangga di mana kalau podcast Visip Unjani ini menjadi platform untuk tontonan semasa pandemi ini, di mana banyak aktivitas terbatas dan di rumah aja, dan juga bisa menjadi isinya berupa sharing pengalaman dari orang-orang hebat, dan Wilda ini menjadi mahasiswa pertama loh yang diundang dalam podcast Visip Unjani, luar biasa. Kalau begitu tadi juga Raudia udah bacain itu kayak mungkin sedikit dari banyaknya segudang prestasi dari Wilda di KHI-an, di MUN. Nah, dari banyaknya nih prestasi kamu, aku tuh keponya adalah sebenarnya kamu tuh sejak kapan sih mulai punya ketertarikan yang luar biasa gitu terhadap HI? Sebenarnya di rumah itu nggak ada sih yang terjun ke politik ya atau sosial, karena aku rasa aku orang satu-satunya yang bahas tentang politik atau sosial, karena orang-orang di rumah atau keluarga aku bahkan saudara-saudara aku mereka ekonomi semuanya. Dan mereka itu dan justru di sini ketika aku melihat keluarga saudara ekonomi, aku pengen dong menjadi salah satu yang mungkin di kampung aku aku menjadi orang pertama gitu yang terjun ke dunia perpolitikan atau ke dunia yang berhubungan dengan humanity atau yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau sosial gitu. Karena di rumah sebenarnya nggak ada niat ataupun tertarik ke HI sebelumnya juga, karena dari dulu justru aku pengen jadi dokter gitu. Dan dulu belajar masuk IPA, biologi, terus makin naik kelas pengen jadi pramugari, pengen naik lagi, pengen ternyata
kita bisa merubah mimpi kita dengan semua pengalaman yang kita jalani dan kita hadapin. Oke. And it change by times. Dan ketika kita belajar suatu hal yang baru, oh ternyata kita juga mengenal diri kita lebih baik lagi dan kita mau apa gitu. Sampai akhirnya ketika aku SMA, aku terjun ke debate dan ikut speech competition. I think I like this gitu. Dan aku rasa ini menarik banget meskipun waktu itu IPA kan ya, tapi harusnya itu kan sosial dan itu IPS kan. Dan jadi ya udah nabrak aja, aku daftar aja ke sini gitu, HI Unjani, dan alhamdulillah keterima karena waktu itu ada cutting juga yang di sini dan dia support juga di sini, dan aku ini ada cutting juga, aku bisa belajar juga karena dia juga ngajarin aku kemarin di SMA-nya gitu kan. Dan ketika udah masuk ke sini, I know that life should be about more than just surviving. Jadi itu lebih dari sekedar bertahan hidup, makanya kita harus terus berkembang. Makanya I join the competition and I join the organization, event, dan dari situ aku rasa ini kayaknya platform yang bagus gitu. That's why I join MUN, dan ternyata pas MUN, ini keren banget, menarik banget karena ternyata banyak banget orang-orang yang hebat di luar sana yang mungkin aku belajar banyak hal banget dari mereka gitu. Dan ini tuh kayak bener-bener change my life a lot gitu. Berarti sebenarnya kamu ke-trigger awalnya ini adalah mungkin pada saat kamu SMA dan ikut debate itu ekstrakurikuler bukan? Atau memang salah satu mata pelajaran? Enggak, karena itu aku lagi ada lomba aja dari sekolah lain yang mengadakan lomba, dan kebetulan kampus aku menjadi peserta gitu. Berarti itu awal pertamanya kamu mulai kayak, aduh kayak gue tertarik nih sama debate dan lain sebagainya, sampai akhirnya kamu berkembang menjadi kayaknya gue emang pengen masuk HI nih. Nah pertanyaan selanjutnya adalah hal apa nih yang bikin kamu, gue suka nih kayak sama HI, apa coba? Apa ya? Yang the things that I like about international relation, I think it's about the people. Karena apa ya? Ketika kita nggak berkomunikasi dengan orang atau ketika kita tidak bertemu dengan orang lain, aku merasa I feel alone gitu. I feel like I don't have anything in my life. Dan tapi ketika kita bisa sharing atau kita bertemu orang, aku ngerasa my existence itu ada gitu. Dan kayaknya menariknya itu di situ, ketika terus bertemu dengan orang lain, aku merasa diri aku semakin ada dan semakin muncul, dan aku lebih tahu diri aku dengan baik gitu ketika aku bertemu orang lain. Itu adalah momentum kamu kayak, aduh kayaknya gue cocok nih masuk HI gitu ya. Sampai akhirnya kamu decide untuk, berarti semenjak kamu memang SMA ini dari awalnya memang kamu punya ketertarikan untuk kuliah dan masuk jurusan hubungan internasional. Nah kalau misalnya juga nih, tadi kamu sudah sampaikan tadi sebelumnya memang kamu tidak dibesarkan di keluarga yang punya kajian sosial ataupun politik gitu ya. Berarti ini sebenarnya lingkungankah gitu satu-satunya, apakah memang faktor lingkungannya memang membentuk kamu sampai akhirnya kamu punya ketertarikan di politik gitu ya, di ilmu hubungan internasional, atau sebenarnya ada faktor-faktor lain, misalnya aduh aku suka nih sama kakak kelas ini, dia di HI segala macam dengan segala pengalamannya, kemudian kamu tertarik atau bagaimana? Interesting fact, sebenarnya pengen juga sih tinggal di luar negeri gitu ya. Punya pasangan orang luar gitu. Betul. Itu sih yang bikin. Kalau boleh milih, kamu artis luar negeri siapa sih pengen jadi pasangan kamu? Jadi kemana-mana aja nanyanya. Sebenarnya aku jadi nanya kemana-mana nggak apa-apa sih. Pengennya sih Robert Pattinson ya, yang dulu main Twilight, karena itu kayak mantanku kan yang gitu. Serigala tuh gue. Terus gimana? Nah sebenarnya kan dari punya kayaknya tinggal di luar negeri enak gitu kan, dengan dengan gedung-gedung yang mereka punya, culture yang mereka punya, dan tempat yang mereka punya itu kayak far difference dengan our country. Dan ketika aku ketika aku compare, kayaknya aku akan dapat sesuatu yang baru, atau bahkan aku bisa memberikan hal positif gitu dari orang luar yang aku berikan ke negara aku supaya bisa lebih baik lagi. Itu kan terlalu jauh memang. Cuman dipikir-pikir lagi, itu kan bukan itu benefit untuk panjangnya ya, tapi untuk sendiri-sendiri ada sih faktor yang lain selain yang tadi itu. Karena dulu aku asrama sebetulnya, asrama selama 4 tahun. Dan di sana itu emang rutin ada English Day. Jadi itu menunjang aku juga, dan di situ kayaknya dari sekarang, dari bahasa ini juga ini bisa menunjang karir aku ke depannya gitu kan. Dan HI kayaknya cocok gitu untuk aku gitu. Jadi waktu itu ada faktor lain yang mendukung aku untuk kenapa aku mau masuk HI. Berarti bermacam-macam faktornya selain tadi pengen punya pasangan orang luar negeri ya. Pengen tinggal di sana dan ngebawa budaya dan segala macam yang memang baik. Kemudian juga ternyata faktor lainnya adalah memang selain berkomunikasi dengan banyak orang, terus juga segala kegiatan-kegiatan yang memang ternyata kamu sukai, kemudian sampai
sampai akhirnya kamu decide untuk bisa masuk ke jurusan hubungan internasional. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, kalau misalnya nih karena banyak banget nih kegiatan kamu gitu ya, mengikuti banyak MUN di Indonesia maupun di luar negeri. Aku penasarannya adalah apakah kamu punya cerita menarik, cerita lucu, atau mungkin cerita yang paling berkesan selama kamu mengikuti kegiatan MUN? Boleh dong diceritain buat Visipers yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Apa ya, kalau dibilangin menarik atau lucu berkesan, karena semuanya every competition that I join, they are already give me a valuable experience yang benar-benar aku rasa wah ini menempel banget di aku gitu. Cuman kayak untuk momennya itu apa ya gitu, kayak it's been a long time, so I think I need time to think about that. Jadi apa ya, paling mungkin gini, ketika oh ternyata individual itu ternyata mereka unik-unik ya dan berbeda-beda. Karena contohnya gini, di MUN itu kan nanti kita speech nih, ketika kita melakukan sebuah speech, artinya sometimes kita menunjukkan our personality juga. Dan mungkin dari speech itu kan kadang biasanya ada quotes gitu ya. Awalnya tuh quotes. Nah, kemarin aku nemuin banyak juga di MUN kalau ketika mereka mengutarakan quotesnya, mereka benar-benar menggunakan apa ya, beberapa properti gitu. Contohnya kayak ada yang pakai kacamata. Pas dia ngomong, dia lepas kacamatanya. Dia kayak apa namanya? Misalkan gini. Ketika dia mau, ini kan sebuah program di MUN itu kan kita melakukan apa ya, memberikan sebuah program di mana si program itu tuh ya bisa di-apply di semua negara, mau itu negara maju dan berkembang. Nah, dia nggak suka sama program orang itu negara lain, makanya dia mau mengutarakan programnya dia pakai quotes kayak gini katanya. This program is like a glasses. Dia buka kacamatanya. Everyone can use it, but not everyone need it. Semua program bisa semua negara pakai, tapi nggak semua negara butuh gitu ya. Wow, that's so very interesting. Dan di situ momen dimana kayak ini bisa ngituin pemikiran, pola pikir banget gitu, mindsetnya kayak bisa berubah banget, menarik banget gitu. Dan Wilda rasa banyak hal-hal yang bikin Wilda apa ya, maju dan berkembang itu di sininya gitu, keunikan di setiap pribadi atau personality mereka yang ketika mereka berlomba gitu. Itu I learn a lot from them gitu. Berarti memang selain Wilda mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru gitu ya, Wilda juga ternyata mempelajari ternyata karakter orang ini bermacam-macam. Mungkin kalau misalnya ketika di luar dari debate-nya mungkin bisa bareng-bareng segala macam, tapi ketika memang sudah di round-nya gitu ya, mereka sangat penuh taktik dan bermacam-macam ya. Nah ini selama kamu mengikuti rangkaian kegiatan dari MUN, kamu pernah nggak sih dihadapkan sama satu kendala atau tantangan besar yang sampai kau pikir ini kayaknya nggak bisa deh gue atasin sendiri? Kamu pernah nggak ada di momen itu? Sering sih. Coba yang paling buat kamu yang kayak paling membekas banget deh. Semuanya membekas sih. Karena MUN itu dimana kita bener-bener apa ya, kita tahu kondisi kita udah nggak bisa, tapi mau gimana pun caranya harus gitu. Contohnya kayak kita prepare motions, karena ketika di kompetisi ya kita mau gak mau kita harus kayak ngomong. Ketika kita nggak prepare, what can we say gitu kan. Dan kayak bener-bener itu maksa banget, kayak aduh ini harus ngomong apa gitu kan. Itu bener-bener itu setengah mati sih, kayak confidence-nya, dilatih confidence-nya gitu. Dan kadang emang ada malunya juga. Tapi ada yang pengalaman yang mungkin ini bisa jadi apa ya, pernah waktu itu udah ke luar negeri gitu. Yang waktu ke luar negeri itu my English is not really good at back then. Terus kayak kita di akhir acara pasti ada kayak nyanyi-nyanyi gitu kan. Terus kayak Wilda pengen lagi musiknya. Terus, tapi Wilda musik itu kan bahasa Inggrisnya music kan. Terus aku bilang kayak gini, please change the music. Langsung kayak aduh, teman Wilda tuh ngedengar, terus pas dengar kayak, Wilda why are you so stupid? Langsung kayak oh my god. Dan maksud Wilda dari Wilda ngomong barusan adalah kita nggak akan bisa sampai sini kalau kita nggak ngelewatin beberapa hal, rasa sakit itu gitu. Jadi kayak itu benar-benar merubah mindset Wilda banget kalau nggak boleh baperan gitu. Karena emang life is more than just survive gitu, dan kayaknya kita harus lebih untuk
terbiasa terhadap hal itu gitu. Oke, berarti ini salah satu yang memang membentuk Wilda sampai dengan saat ini begitu ya. Berarti belajar dari kesalahan-kesalahan, atau mungkin juga kalau misalnya tadi Wilda bilang, oke berarti mulai saat ini Wilda jangan baperan, karena memang ada banyak hal pelajaran yang mungkin kita dapetin sendiri atau mungkin dari omongan-omongan orang yang ternyata sebenarnya mungkin itu membangun. Tapi kalau mungkin kita baperan, aduh gue sakit hati nih, nggak mau ketemu lagi, mungkin gitu ya. Tapi memang Wilda ini terbentuk dari segala macam rintangan-rintangan sampai akhirnya terbentukkan Wilda pada hari ini. Oke. Nah karena ini juga Wilda banyak banget prestasinya di MUN banyak sekali. Nah, apakah nih kamu ini adalah tipikal orang yang kalau memang ketika mau mengikuti MUN, kamu ini adalah orang yang ambisius, dimana kalau misalnya nih pokoknya beres MUN aku harus dapetin best of something misalnya, atau kamu ini ada tipikal yang kayak ya udahlah chill aja ikutan, tahu-tahu pas pulang dapat penghargaan gitu. Kamu tipikal yang mana sih? Ambisius one. Ambisius one, oke. Ambisiusnya adalah aku percaya bahwa setiap orang itu pasti punya potensi gitu. Dan aku benar-benar berambisi untuk tahu dan mau mengenal sejauh apa sih aku bisa mencapai gitu, atau mendapatkan sesuatu. Dan aku rasa ketika dalam sebuah kompetisi di MUN ini kemarin kan pertamanya misalnya dapat best post-pub atau misalkan itu belum, dan udah tuh orangnya gregetan kan. Jadi kayak nyesel banget kemarin nggak pede, atau misalkan padahal udah belajar, misalkan udah persiapan buat ini, terus pas MUN-nya kayak kenapa ya tadi nggak ngomong aja gitu, padahal udah prepare. Kadang suka kesel kan akhirnya. Itu tuh bikin greget sampai bikin kayak I need to do better than this. Kayak jadi aku join lagi sampai akhirnya ketika misalnya dapat juara kemarin juara 4 2 kali, nggak mau sampai sini, nggak mau sampai situ, harus juara 1 gitu. Jadi di situ kayak ya udah akhirnya kemarin Wilda dari MUN 2017 baru dapat juara 1 selama 4 tahun, 17 18 19 20 dari 2018 gitu ya kalau nggak salah. Pokoknya selama 4 tahun apa 5 tahun baru dapat juara 1 di tahun terakhir kemarin MUN di tahun 2022 pas pandemi. 2021 pas online. Itu selama ini nggak pernah dapat juara 1. Tapi sebenarnya membuahkan hasil dari kegagalan yang Wilda rasain gitu ya. Sampai dapetin aja gitu. Sampai dapetin juara 1 sampai akhirnya alhamdulillah rezeki untuk dapetin juara 1. Ya keren banget loh Wilda ya. Kalau mungkin aku jadi kamu jadi pesertanya aja kayak cukup kayaknya, aku cukup deh aku gitu kayaknya ya. Tapi Wilda ini luar biasa kali. Ternyata memang ambisius ini ada baiknya adalah ketika Wilda gak mau menjadi orang yang cepat puas. Ketika misalnya Wilda sebenarnya let's say juara 4 itu udah prestasi sebenarnya, tapi Wilda gak mau sampai sini, sampai akhirnya dari perjuangan bertahun-tahun akhirnya Wilda bisa mencapai titik yang Wilda mau. Nah kalau misalnya kamu bisa dibilang tadi tipikalnya adalah tanda kutip ambisius, prepare-nya kamu ini untuk bisa sampai tanda kutip bertarung di MUN nih kayak apa sih, dan maksudnya selama apa sih kamu prepare-nya? I think everyone that join MUN already knows the preparation. We learn from morning to the morning lagi, kayak from sunrise to sunset to sunrise again. Bener-bener karena dari belajar sampai subuh itu karena kan kemarin belajarnya bareng sih, alhamdulillahnya ada coach juga yang bantu di MUN, dan di situ kayak emang hasil tuh nggak akan kita bisa rasain kalau emang kita juga nggak bener-bener prepare buat itu sampai kayak prepare motion, karena kan di sini kita ngewakilin sebuah negara, otomatis kita harus belajar tentang politiknya, ekonominya, sosialnya, pendidikannya, kehidupan mereka di sana kayak gimana caranya kita bisa membuat orang lain mengerti atau negara lain mengerti dengan ideologi yang kita bawa, sebagai misalnya orang komunis kayak gimana gitu kan, atau misalkan liberal kayak gimana. Nah gimana caranya kita bisa membawa hal itu dan kita jadi belajar gitu dari hal tersebut. Tapi di samping dari itu MUN juga bukan tentang public speaking atau materi atau politik tentang negara-negara, tapi juga udah rasa tentang gimana caranya kita bisa menghandle situasi ketika kita nggak tahu dan nggak punya lagi apa yang kita punya gitu. Entah itu kita support atau fasilitas, dan kadang kita udah suka mikir di kehidupan juga sih. Kayak gimana caranya di MUN ini kan strategi gitu ya. Ketika udah nggak punya pendidikan di negara kita atau misalnya masih kurang, misalkan ekonomi kita masih kurang, gimana caranya kita bisa membuat orang lain untuk bisa support kita. Dan sometimes itu kebawa di kehidupan. Ketika misalnya Wilda misalnya keadaan Wilda sekarang lagi nggak baik nih, jangan sampai tuh ngehancurin aspek-aspek hidup Wilda yang lainnya juga gitu. Dan makanya ya udah tetap maju aja gitu gimana pun caranya. Kadang ambisius itu jadi kebawanya ke kehidupan, tapi kadang tapi bagus juga sih untuk asal kita ngambil dari sudut pandang positif gitu kan. Kalau misalnya selama kita ngambil dari sudut pandang positif, udah rasa itu fine aja, dan justru itu baik untuk diri kita sendiri gitu.
Oke, berarti ini sampai ke bawah ke kehidupan Wilda juga. Cuma untungnya kayak kamu disadarkan, kayaknya aku nggak boleh begitu-begitu banget nih kalau di realita gitu. Kecuali pas MUN mungkin kamu menjadi sosok yang ambisius sampai akhirnya kamu bisa mencapai titik yang kamu mau. Oke, nah ini Wilda nih, kalau misalnya dari tim kita nih ngepoin kamu, kalau misalnya beberapa waktu yang lalu ini kamu ini sempet ke Thailand dalam rangka mengikuti event ini, mohon maaf namanya susah ya. Eventnya adalah Second Nairong International Student Conference in Krung Thep Mananakon, Thailand. Maaf aku cuma bisa bahasa Thailand Swadikap aja ya. Jadi ini agak sulit buat aku. Nah, di event itu nih ya, kamu kan mengikuti entah berapa lama itu kamu di sana? 5 hari apa seminggu gitu kalau nggak salah. Kurang lebih 1 minggu ya. Nah, pada saat kamu di sana, gimana sih first impression kamu mengikuti MUN di Thailand dan bagaimana sih pandangan kamu terhadap Thailand tuh seperti apa? Sebenarnya yang waktu awalnya itu bukan MUN tapi speech competition, tapi emang sempat ke Thailand lagi untuk MUN. Dari sebagai panitia, nggak apa namanya, nggak jadi peserta. Nah cuman first impression when I was come to visit to another country, especially Thailand, aku rasa Thailand ini akan jadi negara one of my favorite country karena I have a lot of friends there dan they are very welcome. Karena mereka itu welcome-nya itu kayak entah kenapa kayaknya orang Indonesia itu dikenal dengan ramahnya gitu. Jadi ketika orang Indonesia datang ke luar negeri, orang luar negeri itu udah kayak tahu nih orang Indonesia itu pasti ramah atau kayak gimana gitu, karena entah dari Sundanisnya atau emang karena Wilda rasa dan Wilda rasain itu. Karena ternyata mungkin bukan cuma Thailand ya, kayak orang Malaysia, orang India bahkan justru mereka suka sama orang-orang Indonesia gitu, dan mereka benar-benar apa ya, dengan culture kita they really respect a lot. Dan mereka justru menyukai culture kita. Tapi first impression yang ada di sana itu bener-bener kayak sometimes ada kesamaan ya dari kayak apa ya, gedung atau misalkan suasana ya, vibes-nya gitu kan. Ya cuman ketika bertemu dengan orang-orang itu tuh langsung membedakan gitu loh. Karena mungkin dari bahasa yang mereka gunakan, dari cara mereka menjalani hidup mereka masing-masing, habitnya, culture-nya, language-nya itu beda banget, dan kayak udah rasa wow, this world is very very big. Dan dari situ tuh kayak apa ya, I think first impression ketika datang ke luar negeri semua orang udah rasa mereka akan addicted untuk pengen balik lagi. Ya itu. Kalau bisa tinggal mungkin. Ya itu sih. Oke, berarti ini memang ada 2 momen di mana ada speech competition dan juga satunya lagi adalah MUN menjadi panitia di sana. Berarti ini Wilda ini maksudnya banyak sekali kegiatan-kegiatannya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa Wilda ambil dalam segala kegiatan-kegiatannya, terutama di MUN itu sendiri. Selain memang mendapatkan ilmunya, terus juga mempelajari karakter tiap orang dan bertemu dengan orang-orang dari daerah, dari negara yang berbeda-beda, kemudian bisa istilahnya bisa bonding gitu, bisa sama-sama menyatu, ngobrol segala macam sampai akhirnya chemistry-nya terbentuk. Itu luar biasa loh Wilda ini ya. Ada banyak sekali pelajaran yang Wilda dapetin ketika MUN ya. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol di seputar KHI-an, seputar MUN Wilda. Nah, kalau sekarang kita akan bicarakan tentang karir Wilda saat ini, yaitu sebagai Miss Grand Tourism Intelligentsia Indonesia. Aduh panjang sekali ya. Nah, kalau misalnya ini berarti bisa dibilang adalah beauty pageant ya buat Wilda itu. Nah, kalau misalnya nih Wilda selain tadi memang punya ketertarikan tentang HI, kalau sekarang Raudia nanyanya adalah Wilda ini sejak kapan punya ketertarikan kayaknya one day aku pengen ikutan di beauty pageant ini? Pernah nggak pikir kayak gitu? Sebenarnya pernah sih, tapi insecure parah karena Wilda nggak sebegitu apa ya, percaya diri dengan apa namanya my body, lebih ke skinnya sih, karena skin Wilda tuh sensitif kan. Dan mungkin Wilda selalu berpikir kayak nanti pasti akan ada formal wear atau misalkan dress yang kayak gitu, dan kadang dengan bekas-bekas luka itu kita insecure gitu. Dan tapi dari sini kayak nggak sempat kepikiran lebih ke apa ya, lebih kayak yang tadi mengambil kutip dari yang ambisius tadi. Tapi ambisius di sini maksudnya ya di Wilda garis bawahi ya, ambisius di sini bukan menghalalkan segala cara, tapi lebih ke arah Wilda tahu apa tujuan Wilda dan Wilda tahu bagaimana cara mencapai tujuan itu. Lebih ke itu. Nah, mungkin dari apa ya, pertama dari untuk masuk Miss Grand Tourism ini nggak pernah terpikir, tapi lebih ke arah kayaknya pengen deh gitu. Dan ternyata it happened in 2022 gitu. Nggak expect juga sih sebenarnya, lebih ke
wow gitu, ternyata Wilda bisa ada di sini gitu. Oke. Itu sih lebih ke apa ya namanya, nggak percaya karena sebelum-sebelumnya itu cuman kayak nonton di YouTube dan apalagi kayak Wilda suka excited kan Q&A yang dikasihnya tuh kayak mereka yang ngejawabnya tuh keren-keren gitu. Betul. Dan pas dilihat tuh kayak oh ini gila keren banget nih, orang-orang pinter banget deh kayaknya nggak bisa deh gitu kan. Cuma pas dicoba ternyata ini apa ya, challenging banget gitu. Dan I like the things that make me challenge myself. Berarti sampai akhirnya Wilda ini merasakan sendiri apa yang Wilda tonton, Wilda ada di momen itu ya. Nah kalau misalnya dari banyaknya rangkaian gitu ya acara di beauty pageant itu, ada nggak hal yang sampai Wilda pikir wah ini kayaknya gue banget nih? Ada nggak? Yang pas join ini? Betul. Miss Grand Tourism. Pas join beauty pageant, jujur ya. Karena kan sebelumnya ikut MUN nih, terus pas kesini it's very far different. Karena MUN itu mengeluarkan pendapat, tapi kita harus mencapai hal itu. In pageant, no matter what happen, make sure our answer can be used by all the people. Atau misalnya can be utilized by all the people. Kayak gimana pun caranya jangan sampai si jawaban itu personally untuk bermanfaat buat kita sendiri gitu. Karena kalau di MUN kayak gitu ya. Tapi kalau di pageant gimana caranya si jawaban itu bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Itu very different. Dan ini challenge-nya gitu ya. Dan ini tuh udah kan sama ini suka sosial atau politik itu karena pengen bertemu dengan orang-orang atau melakukan kegiatan sosial, misalnya kayak ngajar anak-anak atau kayak gimana, itu sebenarnya seneng banget gitu kan. Nah mungkin kayak di sini udah justru nemuinnya gitu. Bukan di MUN. Udah rasa di MUN tuh asalnya kan karena MUN mempelajari international issue kan. Misalnya isu-isu yang tentang poverty, tentang children, tentang education, dan ternyata praktisnya itu udah rasa ada di sini gitu. Dan kayaknya after this I'm going to join beauty pageant lagi deh. Kayaknya gitu kan. Semoga pasti aku akan support kamu. Nah kalau misalnya nih, mungkin ini selain aku yang memang beneran kepo gitu, ini visipers yang ada di studio maupun yang di rumah juga pasti kepo banget. Wilda boleh dong misalnya ceritain gimana sih awalnya Wilda bisa join sampai akhirnya bisa menjadi seperti sekarang, yaitu menjadi Miss Grand Tourism Intelligentsia Indonesia. First Wilda sebenarnya ini dari MUN lagi juga ya karena Wilda ditawarin oleh Kak Fauzi waktu itu. Kak Fauzi itu udah temuin di Malaysia waktu ada Asia Youth International MUN. Dan kita kenal di sana mungkin karena kita ngelihat performance satu sama lain, dan pada saat itu Kak Fauzi nawarin ini ke Wilda. Pas kemarin ada Miss Grand Tourism Indonesia ini. Nah pas ditawarin kebetulan this is just sharing aja mungkin karena Wilda tahu bahwa pandemik ini it really hit a lot of the people in our life gitu. Kayak bener-bener it makes us down, kayak bener-bener Wilda sendiri I am very mental breakdown back then in 2022 sampai 2021 itu selama 1 tahun Wilda nggak ngapa-ngapain. That's why Wilda tunda skripsi Wilda gitu pada saat itu, dan Wilda rasa it's make me so sad gitu, dan bener-bener financially unstable di keluarga Wilda, dan semua aspek dalam hidup Wilda ngerasain hancur banget gitu. Cuman ketika misalnya ditawarin ini, I think this could be the turn back point in my life. That's why I take this chance. Jadi pada saat ditawarin ya udah Wilda ambil. Karena ketika misalkan udah di sana kita Wilda kayak lebih ke ini challenge buat Wilda, tapi Wilda juga sendiri harus sadar kalau misalkan ya itu emang segalanya itu temporary gitu. Mungkin kita mencapai di tahun lalu kita banyak pencapaian, tapi mungkin di tahun 2020 atau 2021 kemarin Tuhan kasih kita kesedihan gitu untuk kita juga sadar atau bersyukur sama apa yang kita punya gitu kan. Jadi pas kemarin udah ditawarin, akhirnya Wilda cari tahu lah emang ini kegiatannya ngapain gitu kan. Terus Kak Fauzi support Wilda, dan kayak bener-bener it really changed me a lot karena Wilda tipe orang yang tomboy sekali. Ternyata kamu tomboy? Iya tomboy. Sebenarnya ya dulu tuh sampai kayak teman Wilda tuh banyak cowok sebenarnya. Jadi Wilda sering main sama cowok-cowok dan sering kayak kelakuannya bener-bener tomboy banget lah. Dan pakai sweater, pakai jeans. I don't know how to make up myself. Kayak ini my first time belajar make up, ngalis kayak gitu. Ini jadi fun fact loh buat aku. Kamu tuh beneran asalnya tuh setomboy itu. Iya, tomboy.
tomboy dan udah nggak tahu cara style kayak gimana. I don't know about fashion karena secuek itu. Secuek itu sama fashion, secuek itu sama makeup, secuek itu sama diri sendiri. Yang tahu waktu itu belajar. Padahal enggak deh. Kayak cantik emang gak cukup, pinter juga emang gak cukup. Kadang kita harus balance hal itu. Dan kita juga harus tahu sekarang lagi keadaan atau di dalam kehidupan yang seperti apa sih. Dan kita harus ngelihat apa yang bisa kita kasih untuk diri kita dan lebih plusnya buat orang lain juga gitu kan. Dan akhirnya belajar ketika misalkan ikut pageant ini, Wilda belajar kalau misalkan apa yang udah Wilda dapetin sebisa mungkin yaitu jangan sampai dirasain oleh Wilda sendiri. Gimana caranya itu bisa dirasain oleh semua orang gitu. Nah makanya mungkin apa ya, dari sini kayak mungkin ini platform juga atau misalkan ini jalan juga untuk kita saling mengenal satu sama lain atau untuk kita bisa apa ya, sharing ke orang lain apa yang udah kita dapetin atau misalkan gimana sih perjalanan hidup kita gitu. Cuman kemarin kayak bener-bener apa ya, nggak nyangka banget juga sih karena nggak kepikiran dan kayak mungkin setiap orang ada glow up-nya deh. Mungkin ini waktunya kita glow up gitu kan. Mungkin ya, karena kan ya nggak sih Kak, karena sebelumnya kan maksudnya setiap orang kadang kita terlalu cuek dengan diri sendiri dan ternyata itu penting apalagi dalam sebuah pekerjaan. Nggak mungkin kita interview nggak make up. Betul. Mungkin kita interview atau misalkan cuek-cuek aja pakai jeans gitu. Iya, enggak kan. Ternyata itu semua penting banget gitu. Dan ini benar-benar help Wilda banget karena ternyata dengan kita berpakaian rapi artinya kita juga respect dengan lawan pembicara kita gitu. Ini adalah momentum kalau misalnya kalau kata Wilda tadi it change you a lot. Salah satunya adalah merubah Wilda yang amat tomboy dan cuek banget sampai akhirnya memang jadi aku taunya Wilda seperti ini justru. Enggak. Ternyata memang tidak ya. Berarti ini banyak banget aspek positif yang Wilda dapetin ketika memang mengikuti beauty pageant ini sampai akhirnya juga Wilda terpilih. Berarti memang banyak sekali hal-hal positif yang menanti Wilda di depan sana juga ya. Ini karena kita juga kenal Wilda memang selain menjadi mahasiswa tingkat akhir jurusan hubungan internasional dan juga sebagai Miss Grand Tourism ini, ketika menjalani dua-duanya nih Wilda, kamu pasti menghadapi tantangan yang ada di depan kamu. Nah sejauh ini tantangan apa nih yang paling terasa sama kamu apalagi di masa pandemi seperti sekarang? Jujur aja apa ya, I think in economic involved a lot. Karena pandemi ini benar-benar bikin finance Wilda nggak baik dan Wilda rasa ini tantangan berat di tahun ini tuh adalah dimana ketika orang lain atau misalkan diri kita gak bisa fokus terhadap tujuan kita, di samping itu kita harus mikirin gimana kita survive dalam hidup. Besok makan apa ya gitu kan, atau nanti tinggal di mana ya. Sedangkan di satu sisi kita harus mikirin nanti harus jadi apa ya gitu. Ini tantangan berat banget sih karena sekarang itu benar-benar kayak membentuk banget, dihantam banget habis-habisan dan itu apa ya, bener-bener sebenarnya ini tuh menunjukkan deh kayaknya gimana kita bisa menemukan strength kita dan kita put aside our weakness gitu. Jangan dulu mikirin kekurangan, mending fokus ke kelebihan aja gitu. Mungkin terlihatnya bahagia-bahagia aja atau fine-fine aja padahal no at all gitu. Kayak I struggle with that all. Kayak with everything that I have been faced in my life, I really bener-bener ketika itu dibentuk gitu, aku bener-bener ngerasa kayak ini dihantam habis-habis depan belakang kiri kanan. Lebih ke arah kayak I am blessed for everything that happened karena itu benar-benar membuat diri Wilda sendiri kayak ngerasa Wilda mungkin dewasa atau misalnya lebih ke arah kayak bisa berpikir dewasa terhadap keadaan dan nggak menuntut keadaan tuh harus kayak gini enggak gitu. Dan mungkin itu sih tantangan beratnya di mana Wilda keadaan finance yang kurang, kita dipaksa untuk bisa berpikir finance ketika kita harus memikirkan education gitu. Gitu sih. Ternyata memang menghadapi langsung tantangan yang dipikir aduh ini lumayan berat juga nih ketika Wilda memang menjalani keduanya ya. Semoga ini Wilda karirnya terus melonjak ya. Terus melonjak di ajang-ajang kecantikan ini dan juga Wilda cepat selesai skripsinya, cepat sarjana juga dan pokoknya semuanya terbaik buat Wilda. Nah, ini belum lama ini kita ini memperingati Hari Wanita Internasional. Nah Wilda nih sebagai gitu ya, coba aku pengen tanya apa pandangan Wilda mengenai HI dan juga wanita? Pertama kemarin ya International Women's Day. I believe that Women's Day remind us to know about, to have about a strong mind and heart, and also to know about our identity as a woman. And I believe that Women's Day remind us also to see the potential within ourselves and what we can do with the body that we have
apa sih yang bisa kita buat untuk orang lain gitu. Oke. Aku nggak berpikir bahwa kita harus share strongest things ke orang lain. Aku nggak berpikir bahwa Women's Day adalah hari dimana kita harus mengingatkan sesama wanita, bukan, tapi lebih ke arah cause we are already strong gitu. Oke. Tapi lebih ke arah gimana caranya gimana caranya kita change the way the world think about that strange. Gimana caranya si dunia ini, kita merubah cara berpikir dunia ini sebagai perempuan itu apa sih? Bukan ke arah kita support women sih ya, bukan. Tapi cara dunia merubah pandangan terhadap wanita kayak gitu. Because I think that as an international relation student, I think how can we use the platform ke internasional sebagai Women's Day itu sendiri, kan sekarang hashtagnya break the bias ya, break the bias, break the stereotype gitu. Dan gimana caranya kalau sebenarnya women itu punya voice gitu, atau women itu can do anything gitu, dan bahkan women itu can do more gitu than you think. Dan lebih ke arah apa ya, women sendiri kadang kita lebih dilimitkan oleh pandangan-pandangan tersebut gitu ya, dibatasi gitu. Ketika misalkan dari pandemi kayak gini contohnya, kemarin kayak Wilda sempat baca juga ada penurunan pemasukan gitu kalau nggak salah, karena wanita dianggap lemah, atau dia dari pandangan dari kondisi kayak gini tuh dia lebih kurang staminanya atau apa, mungkin dari situ aja udah membatasi kita untuk maju gitu kan. Ya, mungkin lebih ke arah dari Women's Day ini gimana caranya nggak kayak gitu, gimana caranya si women ini tuh bisa rise, dan gimana caranya kita tuh punya voice, dan kita tuh bener-bener sebagai perempuan we can do a lot more. Then we can do anything we can. If you want to do that, if you want to do this, just do it gitu. Karena semua orang tuh unik dan semua orang punya potensi masing-masing. Dan gue udah rasa ini waktu yang tepat untuk kita menggali gitu. Justru karena pandemik ini udah rasa momentumnya gitu. Gimana kita tuh bisa menemukan jati diri kita gitu. Oke, itu pendapat Wilda. Wah, luar biasa sekali memang pendapat dari seorang yang rajin MUN dan juga seorang Miss Grand Tourism gitu ya. Luar biasa sekali pemaparannya. Ini kalau misalnya boleh Raudia tarik kesimpulannya, kalau misalnya memang di International Women Days ini adalah tidak hanya mensupport satu wanita dengan wanita lainnya, tapi juga inginnya memberi pandangan lain tentang wanita, ya nggak sih, dalam segala bidang tentunya ya. Nah kalau begitu pertanyaan terakhir deh buat Wilda, apa kesan kamu terhadap Unjani, dan juga kamu boleh kasih pesan-pesan, kamu boleh kasih tips untuk para mahasiswa HI nih yang ada di rumah ataupun ada di studio, kalau misalnya pengen mengikuti MUN dan bisa berprestasi seperti Wilda. Buat teman-teman dari pertama kesan pesannya dulu. First of all, Wilda ngerasanya kayak this is my first time mungkin di Unjani karena podcast ini juga, thank you for that. Dan Wilda ngerasa ini platform yang bagus untuk teman-teman Unjani. Kalau misalnya teman-teman Unjani mau masuk HI, Wilda rasa HI change a lot of things in our life, karena mindsetnya itu karena kita pakai bahasa Inggris gitu ya Kak, jadi kayak lebih ke arah kita juga mengikuti western country gitu, dan justru mindsetnya mereka yang harus kita adapt untuk bisa kita apply di negara kita gitu. Dan Wilda rasa dengan ikut MUN itu benar-benar melatih kita bukan hanya untuk in public speaking, tapi kita juga benar-benar percaya diri dan kita tahu apa sih mau kita gitu, dan apa sih yang kita inginkan dalam hidup kita. Contohnya ketika kita misalkan mau MUN, kita tahu ketika kita dalam sebuah masalah itu kita harus kayak gimana dengan fasilitas yang kita punya gitu. Teman-teman, buat teman-teman yang di sana belum ikutan MUN juga, nggak ada yang mengatakan bahwa kita tuh telat gitu. If you want to try join MUN, join right now. Karena kalau misalnya teman-teman bisa lihat, atau misalkan mungkin aku rasa teman-teman MUN sendiri juga udah nyoba, pasti ketagihan lagi gitu. Jadi buat teman-teman untuk dari yang Unjaninya, terima kasih banyak udah undang Wilda di sini. Terima kasih juga udah memberikan kesempatan untuk Wilda sharing kemarin, dan terima kasih, semoga HI Visip Unjani ini juga bisa melahirkan beberapa atau misalkan banyak juga dari murid-murid yang bukan cuman di HI doang ya, atau bukan di MUN doang, tapi udah rasa karena ketika udah ikut MUN ternyata bukan anak HI aja gitu yang join di MUN, tapi ternyata anak-anak teknik, anak kedokteran, dan mereka tuh kayak wow, ternyata mereka juga tertarik gitu dengan MUN. Dan udah harap teman-teman yang ikut MUN atau misalnya teman-teman yang belum find out what you looking for gitu, dan find out what you have within yourself. Gali terus potensi teman-teman, dan teman-teman apa sih yang mau teman-teman mau gitu, karena
kita akan ngerasain hasilnya kok ketika kita benar-benar berusaha untuk ngedapetin hal itu, dan kita akan tahu fashion kita di mana. Oke, ini udah dikasih semangat langsung sama expertnya MUN, dan juga langsung dikasih semangat ya langsung sama Miss Grand Tourism Intelligentsia Indonesia. Oke, kalau begitu Wilda, terima kasih banyak lo udah mau ngobrol-ngobrol barengan sama Raudia di podcast Visip Unjani. Semoga next time kita pasti ketemu lagi dan kita bisa sharing-sharing lebih lagi ya. Oke, kalau begitu Visipers, itu dia Raudia udah beres ngobrol-ngobrolnya barengan sama Wilda. Kalau misalnya Visipers pengen tahu episode-episode selanjutnya, jangan lupa untuk selalu nantikan, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya Podcast Visip Unjani. Jangan lupa juga untuk di like dan di share ke teman-temannya yang ada di luar sana supaya konten ini bisa berguna, bisa untuk menjadi sharing ya untuk teman-teman yang lainnya juga. Oke, kalau begitu Raudia Tuzara pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.